Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umina Nurus Alif dari gelombang 4 kelas ICT 37. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya kita membuat multilevel list, di mana multilevel list itu kan penomoran bertingkat. Nah, penomoran bertingkat yang biasanya kita gunakan untuk menyusun sebuah laporan seperti makalah, kemudian proposal, bahkan skripsi. Kita lanjutkan bagaimana caranya kita membuat multilevel list. Jadi di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan atau sebuah laporan yang belum terdapat multilevel listnya. Jadi kita akan praktek bagaimana kita membuat multilevel list tersebut. Nah, yang pertama kita membutuhkan yang namanya navigasi di sebelah kiri sini. Di sini kita membutuhkan navigasi supaya kita bisa mengetahui apakah multilevel list yang sudah kita buat itu sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian bagaimana caranya? Kita klik view, kemudian di sini ada navigation pane. Setelah itu kita baru bisa membuat multilevel listnya. Jadi multilevel list itu kan penomoran bertingkat mulai dari bab, kemudian subbab, subnya subbab, dan seterusnya kan. Nah, itu biasanya untuk bab itu pada heading 1, subbab pada heading 2, dan subbab itu pada heading 3. Kemudian kita akan membuat heading-heading tersebut terlebih dahulu, baru kita aplikasikan pada babnya, subbabnya, dan sub-subbab. Nah, caranya kita klik multilevel list di sebelah sini, kemudian di venue multilevel list kita klik more supaya terlihat lebih lengkap. Untuk heading 1 terlebih dahulu, ini klik 1, link level to style-nya heading 1, level to show-nya level 1, pola number width-nya kita nothing, kemudian di sini angka dalam kurungnya kita hapus saja dan kita tambahkan bab 1. Nah, untuk penulisan bab biasanya kan ada bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Nah, di sini yang dimaksud dari angka 1 terblok abu-abu itu karena dia akan berubah angkanya sesuai dengan urutannya, seperti itu. Kemudian bisa kita oke. Nah, di sini sudah pada style sudah terdapat heading 1. Bisa kita modify apabila masih belum sesuai keinginan, kita modify di sebelah sini automatic, bold, kemudian fontnya berapa, fontnya apa, kemudian jangan lupa di rata tengah, dan juga formatnya untuk fontnya all caps, seperti itu. Kita oke. Jika sudah, kita lanjut untuk membuat heading 2 terlebih dahulu sebelum mengatur yang lainnya. Seperti sebelumnya di venue, untuk klik level 2, heading 2 di sini level 2, kemudian di sini space, di sini kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita masukkan yang level 1 terlebih dahulu, penomoran level 1, karena penomoran level 1 ini adalah penomoran babnya terlebih dahulu, baru kita kasih penomoran subbabnya. Seperti ini, bisa kita klik OK. Nah, pada style akan muncul heading 2. Nah, di sini kan masih warna biru, kita modify terlebih dahulu. Modify warna hitam, bold, fontnya 12, Times New Roman, kemudian sudah kita oke. Nah, lanjut lagi untuk heading 3. Heading 3 sama seperti yang sebelumnya, define, kemudian di sini 3, heading 3, levelnya level 3, ini space, kemudian ini kita hapus terlebih dahulu, kita urutkan, include level numbernya mulai level 1 dulu, kemudian level 2 kita beri titik, dan kemudian baru kita beri nomor untuk sub-subbabnya seperti ini. Jika sudah, kita klik OK, kita modify juga, klik kanan, kemudian ini tidak usah bold, 12 fontnya, Times New Roman, kemudian kita OK. Nah, baru kita akan mengatur apakah ini termasuk bab, subbab, atau judul bab. Nah, mulai kita dari kata pengantar ini kan adalah judul bab ya, berarti judul bab itu menggunakan heading 1. Nah, di sini untuk kata pengantar kan tidak perlu menggunakan bab 1, jadi kita off-kan saja numberingnya, kita klik di bagian ini, kemudian untuk kita enter supaya terlihat lebih rapi seperti ini ya. Kemudian untuk daftar isi, daftar isi di sini adalah judul bab, jadi kita beri heading 1 seperti biasa, off kan numberingnya untuk daftar isi. Kemudian pendahuluan juga bab 1. Nah, di sini kan pendahuluan pakai bab 1, jadi kita shift enter,
Namun bab 1 ini kurang menjorok ke kanan kan, jadi bisa kita edit ininya supaya lebih cantik. Nah, seperti ini. Kemudian untuk latar belakang ini adalah subbab dari pendahuluan, berarti kita menggunakan heading 2 seperti ini. Kemudian rumusan masalah juga heading 2. Nah, untuk rumusan masalah ini kan terdiri dari 2 rumusan masalah, jadi kita menggunakan heading 3. Untuk yang pertama ini menggunakan heading 3, kemudian untuk yang kedua juga menggunakan heading 3 seperti ini. Nah, selanjutnya untuk tujuan dan manfaat penelitian ini heading 2 karena dia subbab dari pendahuluan. Kemudian ini heading 3 tujuan penelitiannya dan manfaat penelitiannya heading 3. Kemudian next batasan penelitian ini heading 2 seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bab 2. Bab 2 adalah kajian teori, berarti pakai heading 1. Kita bisa format painter pada bab 1. Kita klik bab 1 terlebih dahulu, format painter sebelah sini, kita akan format painterkan pada bab 2. Nah, karena fungsi dari format painter ini, jika kita save enter, akan bab 2 nya ini akan lurus seperti bab 1, seperti yang sudah kita setting sebelumnya. Kemudian ini adalah heading 2, selanjutnya ini adalah heading 2. Selanjutnya lagi kita lanjut ke bab 3 metode penelitian adalah heading 1. Seperti biasa kita format painter dari bab sebelumnya, format painter. Kemudian bab 3 jangan lupa kita save enter. Nah, untuk jenis penelitian heading 2, subjek penelitian heading 2, teknik penyusunan data heading 2, teknik analisis data heading 2, dan selanjutnya kita lanjut ke hasil penelitian yaitu bab 4, berarti kita menggunakan heading 1. Seperti sebelumnya juga kita format painter supaya sama formatnya seperti ini di sini. Nah, kita save enter juga. Kemudian presentase materi di sini kita heading 2. Persentase soal heading 2. Nah, bab yang terakhir penutup ini heading 1. Kita format painter lagi, format painter supaya formatnya sama. Kemudian kita save enter. Kesimpulan ini heading 2, saran adalah heading 2. Kemudian daftar pustaka ini juga judul kan, berarti kita menggunakan heading 1 judul bab. Namun dia tidak menggunakan bab 6, berarti bisa kita off kan numberingnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa cek apakah multilevel yang sudah kita buat ini sesuai atau tidak. Bisa kita cek di navigasi sebelah sini. Nah, di sini sudah terlihat bahwa judul bab, subbab dan juga sub-subbabnya sudah sesuai. Selanjutnya kita akan membuat daftar isi. Nah, untuk membuat daftar isi kita ke halaman daftar isi terlebih dahulu. Kemudian kita enter, kita buka menu reference. Sebentar masih loading. Kemudian table of content. Setelah itu klik yang paling atas. Nah, di sini otomatis akan semua subbab atau subbab bahkan sub-subbab itu akan terbaca pada daftar isi otomatis seperti ini. Jadi daftar isinya juga sudah sesuai dengan halamannya masing-masing seperti itu. Kemudian di sini ada halaman kosong, bisa kita hapus saja. Nah, sudah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.